Shalom, perkenalkan nama saya Rizky Sumulang dari kelas A3 semester 7 NIM 1814-2011-70. Pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas proyek video UTS dari dosen Nurse Virginia Mastur Escape MCAP, mata kuliah keperawatan kritis. Tren dan isu latar belakang extracorporeal shock wave lithotripsy atau ESWL merupakan pilihan terapi yang paling cost efektif pada kasus batu ginjal. Namun sayangnya modalitas terapi ini belum banyak dipilih karena dianggap mahal dan kurangnya informasi mengenai keuntungan penggunaannya. Kasus perempuan usia 65 tahun mengeluh nyeri pinggang yang dirasakan mendadak dan semakin berat sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, disertai mual dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan pemeriksaan foto polos abdomen dan USG urologi, didapatkan kesan adanya batu renal dekstra ukuran 16 mm kali 18 mm dengan hidronefrosis derajat 1 renal dekstra. Kemudian dilakukan tindakan ESWL. Hasil setelah dilakukan tindakan ESWL berupa penghantaran gelombang kejut pada permukaan ginjal kanan selama 20-30 menit. Keluar pecahan-pecahan kecil batu kalsium. Berdasarkan pemeriksaan radiografi post ESWL tidak ditemukan gambaran radiopak pada kaliks ginjal, ureter maupun kanung kemih. Kesimpulan, batu kalsium dengan ukuran 16 mm x 18 mm pada renal dekstra berhasil dikeluarkan total tanpa adanya komplikasi. Tinjauan pustaka. Batu ginjal. Batu ginjal adalah batu yang terbentuk pada tubuli ginjal kemudian berada di kaliks pelvis ginjal, bahan mengisi serta mengisi pelvis dan seluruh kaliks menurut Soperman 2001. Penyebab terbentuknya batu saluran kemih diduga adanya hubungan dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan keadaan-keadaan lain yang masih belum terungkap atau idiopatik. Faktor intrinsik itu antara lain adalah herediter atau keturunan, umur 30-50 tahun, jenis kelamin. Beberapa faktor ekstrinsik diantaranya adalah geografi, iklim dan temperatur, asupan air, diet, dan pekerjaan. Tanda dan gejala. Umumnya gejala batu saluran kemih merupakan akibat obstruksi aliran kemih dan infeksi. Keluhan yang disampaikan oleh pasien tergantung pada posisi atau letak batu, besar batu, dan penyulit yang telah terjadi. Keluhan yang paling dirasakan oleh pasien adalah nyeri pada pinggang. Nyeri bersifat tajam dan episodik di daerah pinggang yang sering menjalar ke perut atau lipatan paha, bahkan pada batu ureter distal sering kemaluan. Mual dan muntah sering menyertai keadaan ini. Pada pemeriksaan fisik mungkin didapatkan nyeri ketok pada daerah costovertebra, teraba ginjal pada sisi, sakit akibat hidronefrosis, terlihat tanda-tanda gagal ginjal, retensi urin, dan jika disertai infeksi didapatkan demam menggigil. Penata laksanaan. Salah satu penata laksanaan yang paling sering digunakan yaitu terapi ESWL. Terapi ESWL sesuai dengan namanya extracorporeal berarti di luar tubuh, sedangkan lithotripsy berarti
penghancuran batu. Secara harfiah, ESWL memiliki arti penghancuran batu atau ginjal dengan menggunakan gelombang kejut atau shock wave yang ditransmisi dari luar tubuh. Dalam terapi ini, ribuan gelombang kejut ditembakkan ke arah batu ginjal sampai hancur dengan ukuran serpihannya cukup kecil sehingga dapat dikeluarkan secara alamiah dengan urinasi. Terapi ESWL termasuk terapi non-invasif, sedangkan PNL dan URS dikatakan sebagai terapi minimal invasif karena memerlukan sedikit pembedahan dengan memasukkan alat ke dalam tubuh untuk menghancurkan dan mengeluarkan batu ginjal. ESWL merupakan terapi pilihan pertama untuk kasus umum penanganan batu ginjal dikarenakan keamanan, keefektifan, serta kefleksibelan terhadap posisi batu ginjal. Sebagai perbandingan, terapi PNL hanya efektif untuk penanganan batu ginjal yang masih berada dalam ginjal atau yang berada pada ureter bagian atas. Sedangkan terapi URS efektif pada batu ginjal yang berada pada ureter bagian bawah atau pada kandung kemih. Kemudian dari segi keamanan dan kenyamanan, pasien yang diterapi dengan ESWL pada umumnya tidak memerlukan obat bius atau penahan sakit saat terapi dilakukan dan sudah dapat melakukan aktivitas seperti biasa dalam 1 atau 2 hari setelah terapi. Sedangkan untuk PNL dan URS diperlukan waktu pemulihan sekitar 1 sampai 2 minggu. Dan waktu pemulihan yang lebih panjang dibutuhkan lagi bagi pasien yang menjalani operasi terbuka, yaitu sekitar 6 minggu. Cara kerja terapi ESWL. Dengan ESWL, sebagian besar pasien tidak perlu dibius, hanya diberi obat penangkal nyeri. Pasien akan berbaring di suatu alat dan akan dikenakan gelombang kejut untuk memecahkan batunya. Bahkan pada ESWL generasi terakhir, pada pasien bisa dioperasi di ruangan terpisah. Jadi begitu lokasi ginjal sudah ditemukan, dokter hanya menekan tombol dan ESWL di ruangan operasi akan bergerak. Posisi pasien sendiri bisa telentang atau telungkup sesuai posisi batu ginjal. Batu ginjal yang sudah pecah akan keluar bersama air seni. Biasanya pasien tidak perlu dirawat dan dapat langsung pulang. Kelebihan: dapat menghindari operasi terbuka, lebih aman, efektif, dan biaya lebih murah. Bisa rawat jalan, tidak invasif, rasa nyeri kalau ada hanya sedikit sekali, sering tak perlu anestesi, lamanya perawatan pendek atau tak perlu dirawat. Pada residif dapat diulang lagi tanpa kesukaran. Dapat digunakan pada semua usia menurut HAL 2009. Kontraindikasi: kehamilan gelombang suara dan sinar X dapat membahayakan janin pada kehamilan. Hipertensi tak terkontrol, obstruksi saluran kemih distal, ukuran batu lebih dari 20 mm, jenis batu sistin, menurut HAL 2009. Komplikasi: beberapa komplikasi timbul pasca ESWL dapat disebabkan akibat tekanan destruktif pada batu juga mengenai vaskular, dinding tipis pada ginjal dan jaringan sekitarnya, sehingga menimbulkan komplikasi jangka pendek dan pembentukan ginjal serta kemungkinan penurunan fungsi secara kronis, menurut Thomas 2007.
Sekian dari video saya, kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.